Ada orang bertanya mengenai umur. Kita sering berulang tahun di tanggal tertentu, benar nggak? Tapi orang-orang yang kenal Allah, dia berulang tahun di setiap nafasnya. Bukan hanya di tanggal dia lahir fisiknya. Apa kata Imam Abu Madian? Qala al-Imam Abu Madian al-Ghawthi, umruka nafasun wahidun. Umurmu itu bukan dulu kamu lahir tanggal, kalau saya lahir tanggal 21, sama dengan Kartini. Tapi saya bukan Kartono ya. Bukan itu ulang tahunnya. Ulang tahunnya orang-orang yang kenal Allah di setiap nafasnya. Maka orang-orang berulang tahun, jika dia berulang tahun setiap nafas, berarti dia merayakan, mensyukuri umurnya setiap saat. Mau jadi ahli syukur? Maka berterima kasihlah kepada Allah di setiap nafas. Itulah umur kita. Dan di dalam Al-Quran, satu-satunya Allah bersumpah dengan umur, itu umurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka. Begitu Allah berkalam di Quran. Sungguh demi umurmu. Demi umurmu. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siapapun di antara makhluk ini, manusia, rasul, kecuali dengan umur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur apa tadi umur? Satu hembusan nafasmu hai Muhammad. Ya, umruka nafasun wahid. Maka jika mengikuti makna ayat itu, demi umurmu hai Muhammad, maka Imam Abu Madian mengatakan, demi satu nafas yang kau tarik, yang kau keluarkan, itu Allah bersumpah begitu. Ya. Maka keluarlah kalimat ini. Apa kemudian? Kalau sudah sadar kita bahwa umur itu satu hembusan nafas, naik dan turun, masuk dan keluar. Fajtahid ayyakuna laka la alaika. Maka berusahalah nafas itu nanti menjadi penolongmu, bukan menjadi, kalau lawan penolong apa? Bumerang. Jangan jadi bumerangmu. Oleh karenanya Sayyidatuna Aisyah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ingat Allah di setiap nafasnya. Kulla ahyani. Ahyan jamak dari hin. Hin itu waktu. Waktu itu adalah nafas kita. Jadi Nabi nafas naik, nafas turun. Itulah zikir yang disebut zikir anfas. Beliau selalu ingat Allah ketika menarik, ketika mengeluarkan. Pernah rep-repan nggak? Kecekek lagi tidur. Siapa yang nyekek? Itu bukan kiriman dari siluman, bukan sihir. Tapi itu Allah lagi kasih pelajaran. Nih, kalau orang sulit napas begitu. Maaf, ada yang asma nggak di sini? Tuh yang asma. Bener. Kalau lagi sesek gimana? Nggak bisa napas. Ada yang kena pandemi kemarin, kena virus, rasanya sakitnya. Saya setiap pandemi, ada berapa kali pandemi kemarin yang besarnya? 3. Tiga-tiganya Allah kasih saya hadiah nafas. Yang pertama, bangun-bangun kok sakit. Sakitnya bukan main. Ternyata Allah tegur saya, dulu kami belajar namanya zikir nafas. Ada tekniknya, baca la ilaha illallah. Tapi saya sudah lama nggak mengamalkannya. Maka malam itu ketika nafas sedikit kayak sakit, masuk sedikit sakit, maka saya tobatlah malam itu, zikir istighfar, sholat tobat. Setelah sholat kita amalkan zikir anfas itu. Setengah jam berkeringat sembuh. Alhamdulillah. Pas datang pandemi yang kedua, dipakai itu nggak bisa lagi. Tekniknya sudah lain lagi. Datang yang ketiga, begitu lagi, lain lagi. Ternyata setiap zaman teknik zikir boleh berubah, tapi zikirnya nggak berubah. Dari dulu zikir la ilaha illallah, ya benar nggak? Allah, Allahu. Itu bukan lagu India ya, Allahu bukan. Itu zikir. Lafaz Allah. Coba baca Allah. Saya orang sudah bacanya Allah. Ya, itu bukan dia lam ketemu lam. Allah harus disambung, bukan mati dia. Allah. Ya. Secara huruf alif, lam,
lam, ha. Secara huruf 4 ya. Tapi ternyata lebih. Alifnya 1, lamnya 2. Setelah lam itu Allahnya panjang nggak? Allah. Berarti sebenarnya ada alif. Maka alif ditaruh di atas. Udah 4. Ditambah hu. Ya, hu. Hu itu nama Allah juga. Ya. Apa dalil hu nama Allah? Hafal surat Al-Ikhlas? Hafal, bener? Ayo kita tes ini hafalannya. Kul huwallah. Katakan dia huwa. Waw itu tambahan, aslinya hu. Maka Allahu, wawnya tidak ditulis karena di depannya sudah ada. Sedangkan hu aja nggak ada depannya, maka ditambahkanlah waw. Maka jika aslinya zikirnya dikembalikan, wawnya hilang. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Coba sama-sama. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Sekarang baca Allahu-nya hidupkan. Allahu, 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 Allahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan lagi main-main. Orang yang tidak paham, walaupun dia orang Arab, kalau nggak mengerti ilmu huruf, akhirnya membid'ahkan zikirhu Allah. Ya. Coba baca ayat kursi, depannya aja. Allahu la ilaha illa hu. Ya, hu, bacanya hu, jangan huwa, kecuali disambung. Panjang nggak hu-nya? La ilaha illa hu. Pakai nafas nggak? Maka nafas terindah adalah nafas yang ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau Allah tidak beri kita nafas, bisa hidup nggak? Maka hubungan kita dengan Allah sedekat kita dengan nafas. Coba nafasnya di mana? Kelihatan nggak nafasnya? Yang kelihatan hidungnya. Ya, hidung nggak kelihatan, nafas nggak kelihatan. Yang kebang-kepis paru-parunya, rusuknya. Yang nafas nggak kelihatan. Nafas itu Allah gaibkan. Ya. Maka berusahalah setiap saat mengisi nafas dengan nama Allah. Itu Allah senang sekali. Allah ridha kepada orang. Nafas ini ketika dia menyebut satu nama, dia bergantung kepada makna yang ada dalam qalbu. Maka pada hikmah yang berikutnya yang ke-9 beliau mengatakan, laisa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Qalbu, hati itu dia mengarah, tidak mungkin ke banyak wajah, ke banyak arah. Dia hanya satu arah. Jadi qalbu itu dia cuma mengarah kepada satu saja. Maka qalbu nggak mungkin bisa mencintai dua zat, bukan dua orang, dua zat di saat yang sama. Karena zat hakiki hanya zat Allah. Selain Allah itu zatnya mungkinul wujud. Dan kalbu itu hanya tenang jika kalbunya sampai kepada cinta kepada Allah. Maka jangan terlalu cinta kepada suami atau istri atau anak. Itu yang dimaksud dalam hadis Imam Bukhari, kitab Al-Adab Al-Mufrad, ahbib habibaka hauban ma. Gitu ya. Kalau kamu cinta, sekedarnya saja. Karena cintamu bukan untuk makhluk. Cintamu untuk Allah Khaliqmu. Kenapa Allah tidak ridha cinta kita kecuali kepadanya? Karena man ahabba syai'an kana 'abdan lahu. Ini bukan hadis ya, ini ungkapan hikmah. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan jadi budaknya. Cinta duit, jadi budak duit. Cinta makhluk, jadi budak makhluk. Maka yang dicintai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gagal paham ya, kita nggak bahas pernikahan. Saya lagi bahas bab mahabbah, bab cinta hakiki. Dalam hadis-hadis ilhami, ini bukan hadis qudsi yang bersanad. Ini kalam yang didengar oleh para aulia Allah ketika mereka mendapatkan pengalaman ihsaniyah atau syuhudiyah, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan. Adalah aku perbendaharaan yang sangat unik dan tersembunyi. Kalau unik tersembunyi, nggak bisa dikenal. Tapi Allah mengatakan, fa'ahbabtu an u'rafa. Hanya Allah yang boleh begini. Lalu aku senang dikenal. Aku senang kemasyhuran. Aku senang
Apa tuh? Viral. Itu cuma Allah yang boleh. Hanya Allah yang boleh narsis. Hanya Allah yang boleh sombong. Hanya Allah yang boleh kagum ke dirinya sendiri. Maka jangan pernah kagum ke diri sendiri. Ya, jangan pernah kagum kepada diri. Capek. Lalu disebutkan di situ, fa khalaqtul khalqa fa arafuni bi. Lalu aku ciptakan makhluk. Siapa yang pertama diciptakan Allah? Nur Sayyidina Muhammad SAW. Fa'arafuni bi. Maka makhluk kenal aku karena aku mengenalkan diriku kepadanya. Makhluk kenal aku karena aku memberinya ilmu. Maka ulama tambah kenal kepada Allah, dia bertambah hilang rasa ilmunya. Apa kata mereka? Ini bukan ilmuku, ini ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kolbu, dia hanya menatap ke satu arah. Kolbu hakikatnya tidak dapat mendua. Kalau dunia, dunia aja. Allah, Allah saja. Makhluk, makhluk saja. Khalik, khalik saja. Tapi kalau berhubungan dengan makhluk, dia bisa banyak. Cuma ketika Allah atau makhluk, pilih salah satu. Ingin hilang nggak lelah hidup? Ya, benar. Beneran. Ya. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Anta hurrun mimman anta aisun anhu. Engkau akan bebas merdeka. Hatimu maksudnya, pikiranmu bebas merdeka. Dari siapa? Dari objek apapun yang hatimu sudah terputus darinya. Putuskan hubungan kolbu terdalam dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pikiran kita ringan. Jadi apa yang membuat pikiran gak enak? Karena hati terkait dengan makhluk. Semakin banyak kaitnya, semakin digelisah. Kata ibu-ibu dulu, kalau anak sudah selesai kuliah, kerja, kayaknya enak hidupnya nggak. Tahu-tahu udah selesai kuliah nggak dapat kerja, stres lagi maknya. Datang ke ustadz nggak level, minta doain biar anaknya dapat kerja. Tapi ustadz doain aja. Kan malu datang ke ustadz minta doa. Ustadznya sendiri nggak kuliah, tapi ada kerjaan. Yang paling parah datang ke dukun minta kaya, dukunnya kere. Dukunnya jualan jimat biar kaya, tapi dia sendiri dompetnya zong. Kan nggak pakai akal sehat tuh. Ya? Kita nggak anti dukun, karena ini ada yang lahir sama dukun kan, dukun beranak. Cuma karena dukun banyak, hati-hati pilih dukun. Ya. Ini lagi rame bab dukun kan kemarin-kemarin. Jangan menghina dukun, karena jangan-jangan bapak kita atau kita lahir sama dukun. Ya, nggak boleh ke dukun ya. Semangat beragama, jangan menghilangkan adab, karena adab itu adalah agama tertinggi. Baru paham dikit la ilaha illallah, hajar orang, ya merendahkan orang itu nggak baik. Ya. Famatta tawajjaha ilaiha hujjiba an ghairiha. Setiap kali kolbu menghadap kepada suatu objek, maka dia terhalang dari objek yang lain. Jadi kolbu kalau sudah melirik sesuatu, dia akan terhalang dari sesuatu yang lain. Ini cara gampangnya, kalau lagi main game, anak-anak kita main game di handphone, sapa, nyautnya. Nggak denger dia. Ya, jangan dibanting handphonenya. Kasihan handphonenya. Ya. Kenapa? Karena hati si anak sedang asik menikmati game-nya itu. Jadi sama orang yang sedang asik jangan dimarahi. Tapi putuskan hubungan dia dengan benda yang dia sedang. Nah, maka anak-anak kalau ada makanan, minuman, ada mainan, yang dia pilih mana? Mainan. Kita sebagai orang tua mesti ngingetin anak bahwa dia perlu makan dan minum. Ada anaknya usus buntu, itu kurang minum karena dia asik bermain. Nah, jadi jangankan orang-orang dewasa dari kecil. Kalau kita asik sesuatu, kita meninggalkan yang lain. Ya. Allah itu maha pencemburu. Jangan pernah kolbu melirik kepada selain namanya. Ya. Jadi di kolbu kita mesti ada nama Allah. Maka bangun tidur yang diingat Allah. Allah nggak minta banyak-banyak, cukup 2 rakaat. Benar nggak? Kenapa nggak 4 rakaat? Kan lagi seger. Karena orang tidur nggak berdosa. Zuhur pengennya 2 rakaat ya? Benar? Iya. Tuh kan pengennya yang ringan-ringan mulu, rukhsah, gimana mau masuk surga?
Giliran beramal pengen rukhsah. Paling kalau zakat, nanyanya biar nggak bayar zakat. Ya. Biar gimana caranya terhindar dari bayar zakat. Ya. Iyyaka an tamila ila ghairillah fayaslubaka Allah Ta'ala ladzata munajatih. Salat subuh tadi nikmat atau masih ngantuk-ngantuk? Kayaknya ada yang jujur aja, ya ngantuk ya. Zikir pagi sore gimana? Lagi zikir? Gitu ya. Bener. Malam tadi tahajud nggak? Tahajud apa takajud? Nonton. Tidurnya depan TV. TV-nya nonton. Ya, kasihan ya TV-nya nonton. Yang ditonton orangnya tidur. Kita kenapa tidak dapat menikmati zikir, wirid, munajat, tahajud? Jawabannya, karena ada kecenderungan hati kepada selain Allah. Sedikit saja. Saya ini siang ngelirik satu benda, misalnya nih motor keren, keren juga nih motor, pengen beli. Kepikiran, lagi zikir baca subhanallah, tapi kepikiran motor, Harley gitu. Malamnya kalau zikir terganggu, yang muncul Harley. Maka kita sholat tobat lagi, ya Allah ampuni kami. Maka ada tobat bukan dari dosa mata, tapi dari dosa kecenderungan kolbu. Udah pernah belum tobat dari kolbu yang berselingkuh kepada selain Allah? Belum, makanya sholatnya nggak nikmat, wajar. Ya, kalau kita pernah tengkar sama pasangan, biar enak lagi hubungannya, minta maaf nggak? Ya, kekasih sejati kita Allah. Jika pernah kita mengkhianati Allah, minta maaflah kepada Allah dengan sholat tobat. Istighfar, tobat yang banyak, aku ya Allah, hatiku telah menduakanmu. Udah pernah begitu belum? Jadi sama Allah tuh kayak pacar. Ya, manja-manja dengan Allah. Jangan kayak ketemu dengan Algojo, kamu gak sholat, raka. Jadi yang kebayang sama kita, Allah itu tukang ancam. Wah, yang maha mengancam itu yang terbayang. Allah yang maha mengancam itu nggak ada namanya yang banyak, kecuali cuma al-wa'id, al-muntaqim. Yang lain isinya apa? 90% nama Allah isinya kasih sayang, Rahman, Rahim, semua. Hatta nama Allah Ar-Razzaq itu yang maha kasih sayang dalam memberi rezeki. Al-Karim yang maha kasih sayang dengan pemurah. Allah itu saking pemurahnya, meskipun kita lupa kepadanya, meskipun saudara-saudariku ini lagi sholat tapi nggak ingat Allah, ya kan? Allah masih kasih nafas gak? Coba kalau Allah itu pencemburu kayak orang depan-depan saya ini, kalau yang ono aman. Kayak yang depan-depan saya ini cemburunya kan tinggi, mau niru-niru Allah kan? Kalau tahu pasangannya senang sama yang lain gimana? Ya. Kalau Allah niru kita, mau kayak kita nggak karim, mungkin kita sudah hancur binasa dari dulu. Dan Allah itu maha karim, sangat karimnya, sangat pemurah penyayangnya, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu ada yang dikutuk jadi biawak. Makanya Nabi Muhammad SAW lihat biawak begini. Tapi Khalid Al-Walid makan biawak. Biawak dibakar, kayak sate, nyate biawak. Ada nggak sate biawak di Bandung? Ya. Khalid Al-Walid makan. Nabi ngeliatin, kok bisa ya Khalid makan, kira-kira begitu. Nabi geli. Ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak makan biawak? Tapi biawak sono beda sama biawak sini ya. Dop apa namanya itu? Rasulullah SAW mengatakan, dulu ada umat yang dikutuk jadi biawak. Tapi sebelumnya sudah ada biawak. Biawak itu setelah beberapa hari mati. Berarti ada orang dikutuk jadi, ada lagi orang dikutuk jadi kera. Tapi sekian hari mati. Jadi biawak dan kera hari ini bukan keturunan Yahudi ya. Jangan kemudian ketemu biawak, itu Yahudi, jangan begitu. Nggak boleh, itu rasis. Orang Yahudi itu ada yang Muslim, ada yang musyrik, ada yang ngikutin agama lamanya, ada yang ekstrim, ada yang pluralis, ada yang toleransi, macam-macam mereka itu, bukan satu. Ya. Jadi kenapa kelezatan munajat hilang? Kata beliau, iyyaka an tamila ila ghairillah. Jauh-jauh, jangan sampai hatimu cenderung sedikit saja kepada selain Allah. Kepikiran kerja aja. Jadi kerja itu cukup dijalani, nggak usah dibawa ke sholat. Pikirkan tapi jangan kepikiran, beda nggak?
Kalau kepikiran tuh masuk ke hati, ke bawah mimpi. Teman kita naik, kita nggak naik. Teman kita laku, kita nggak laku. Teman kita viral, kita nggak viral. Ini Ustadz, ini kayaknya ada para Ustadz juga yang hadir nih. Ya, nggak usah cari viral. Cukup viralkan Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad udah viral belum? Udah masyhur belum? Maka tidak ada sebenarnya kita memviralkan Nabi Muhammad SAW. Yang ada kita numpang viral dalam nama Nabi Muhammad SAW. Numpang masyhur nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak hanya masyhur di YouTube, tapi masyhur di alam lain. Alam medianya pohon, alam medianya batu, hewan-hewan, di langit. Itu Nabi Muhammad SAW terkenalnya bukan main. Jadi kita nggak usah buat terkenal sendiri. Menumpanglah dalam kemasyhuran Rasulullah SAW supaya kita dikasih syafaat. Ya. Makanya Rasulullah SAW, kalau orang terkenal, artis gimana kalau lagi makan, ketemu fansnya gimana? Udah foto gitu kan? Sama. Nabi Muhammad SAW karena di zaman itu nggak ada foto, itu pohon-pohonnya apa Rasulullah, terus pohonnya diluk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Coba orang Bandung disapa sama pohon. Besok-besok aku jadi nabi. Aku adalah nabi. Al-Bandungi, Al-Gadungi. Gadungan itu namanya. Nabi udah selesai, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Cuma dapat pengalaman batin dikit, udah ngerasa jadi wali. Tunggu dulu. Pengalaman rohani itu bukan tanda kewalian. Wali itu artinya al-arif billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kenal, kalau kenal gimana? Pernah masuk bandara, bandara luar negeri, terus kenal sama orang yang punya bandara. Kita diperiksa nggak? Di imigrasi nggak diperiksa. Dia teman-teman nih, masuk langsung. Imigrasi akhirat itu pimpinannya Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang nggak kenal dan dekat kepada beliau SAW nanti lama diperiksanya. Terus ngaku-ngaku, ya Rasulullah, aku umatmu. Rasulullah SAW nanti nanya, umatku dari mana? Buktinya apa? Termasuk yang hidung-hidungnya agak mancuk ke depan, mukanya agak berewok. Terus, ane Habib, ane zuriat. Rasulullah, ane zuriat ente, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Benar kamu zuriatku, buktinya apa? Nanti Rasulullah minta bukti. Apalagi hidung kita yang pesek-pesek ini, gimana mau aku zuriat Nabi Muhammad SAW? Ya. Kalau habaib lihat Nabi, hidung boleh, berewok boleh. Ya. Apalagi kalau kita muka-muka begini, nggak meyakinkan aku jadi habib, jadi beb aja ya. Maka kita butuh penjamin. Butuh apa? Penjamin. Kami keluar dari Uzbek, teman saya pakai kopiah, tapi kopiah itu biasa dipakai sama orang Afgan atau orang Pakistan. Uzbek itu diapit oleh Rusia di utara, selatannya oleh Afgan. Afgan ini masih konflik. Teman saya pakai kopiah begitu. Kalau di kita kan biasa ya, tapi di Uzbek itu dianggap aneh. Saya pakai kopiah Uzbek, langsung lolos. 1 jam kita tunggu, teman kita ditahan di office. Kita lihat-lihat kok nggak muncul. Akhirnya teman kita yang bisa ngomongnya agak lancar terus, mana my friend. Orang Sunda nggak bisa nyebut P ya, F ya. Akhirnya karena itu my friend, nah harus ada penjaminnya. Karena kita satu rombongan, your friend, oke, dikeluarin langsung, dikasih paspornya langsung. Harus ada penjamin. Sudah punya penjamin belum? Ketika masuk ke imigrasi alam barzakh, di sono ada jenderal malaikat namanya Munkar dan Nakir. Dia punya tongkat, macam-macam kita, makanya muka kita begini, bisa bukan bonyok lagi, mungkin hilang sebelah kali lagi. Munkar Nakir nanya, man rabbuka? Lidah mau jawab Allah, tubuh bilang enggak, Tuhanmu bukan Allah, Tuhanmu duit, Tuhanmu popularitas, Tuhanmu follower ya, apa? Follower, Tuhannya pengikutnya. Akhirnya ada juga yang level ustadz, Tuhannya yang di dalam amplop enggak, dalamnya. Bisa rusak hati cuma karena agak tipis-tipis sedikit, enggak. Dilupa. Tidak ada langkah yang dia langkahkan karena Allah untuk fisabilillah, kecuali satu langkah itu Allah bangunkan istana surgawi.
Jadi tajir dia nanti di akhir. Tenang aja. Kalau orang kaya, orang baru kaya kependekannya apa? Orang kaya. OKB. Orang kaya baru. Kalau ke bendara, bajunya, dompetnya tebel-tebelin kan, kartunya dibanyak-banyakin, udah nggak zaman ya kan. Kalau handphonenya 3, lumayan tuh. Celananya Masya Allah. Itu yang celananya gede ke bawah itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Supaya disebut orang capek loh. Supaya disebut supaya itu capek. Hindari, sekarang mulai ya. Mau ngaji hikam, kurangi mengikuti kata orang di luar. Mulai ngikutin kata batin.